Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum memulai belajar kita kebaktian terlebih dahulu ya. Yang memimpin lagu, siapa yang mau? Saya. Memimpin doa? Saya. Oke, silakan maju. Oke, silakan bikin lagu murid. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita bernyanyi yang berjudul Selamat pagi Bapak. 1, 2, 3 ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bisa kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami ucapkan syukur kepada Bapa di atas segala berkat dan perlindungan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Ya Pak, sebentar lagi kami belajar, berkati dan lindungilah setiap langkah kami. Ya Bapak, kami orang berdosa, salah segala dosa-dosa kami sengaja maupun tidak sengaja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih yang membuat doa dan membuat lagu. Bagaimana udah siap untuk memulai pelajaran kita hari ini? Siap, Bu. Oke, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, sebelumnya kalian sudah kenal dengan Ibu? Belum. Oke, perkenalkan nama Ibu Sastri Naibaho dari Sekolah Tinggi Pastoral Delitua Keuskupan Agung Medan. Ada yang mau ditanya? Tidak ada, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu kan belum kenal sama kalian kan? Jadi ada absen siapa ketua? Oke, absennya Dek. Oke. Bila Ibu panggilkan silakan tunjuk tangan dan bilang hadir ya. Ya, Bu. Oke, yang pertama Chelsea Sihole. Hadir, Bu. Oke. Novita Sari Limbo. Hadir, Bu. Oke, yang ketiga Louis Limbo. Hadir, Bu. Laventia Limbo. Hadir, Bu. Yolenta Sihole. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Hadir, Bu. Oke, ini absennya ya. Pelajaran kita hari ini buka buku halaman 41. Bab 2 ya. Iya, Bu. Apa judulnya? Orang beriman hidup di tengah masyarakat. Oke, orang beriman hidup di tengah masyarakat. Kita masuk ke A. Yaitu hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Siapa yang tahu arti hak? Oke, silakan. Siapa namanya, Dek? Oke, silakan Novita. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh. Oke. Hak adalah sesuatu apa tadi? Yang harus kita peroleh. Yang harus kita peroleh. Jadi, hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan oleh setiap individu. Contohnya itu, hak kita untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan. Sekarang kan kalian berhak, berarti ini adalah hak kalian untuk mendapatkan pendidikan, terutama contohnya itu pendidikan agama Katolik, ya kan? Yang kedua itu kewajiban. Apa itu kewajiban? Siapa yang tahu arti kewajiban? Saya. Oke,
siapa namanya Dek? Yolenta Siole, Bu. Oke, silakan Yolenta Siole. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dan kita harus bertanggung jawab. Oke. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan dengan bertanggung jawab. Contohnya itu melaksanakan tata tertib sekolah, mengerjakan tugas. Oke, tepuk tangan untuk yang menjawab arti dari hak dan kewajiban buat teman-teman kita. Oke. Jadi di sini tadi judulnya orang beriman hidup di tengah masyarakat. Berarti ini berhubungan dengan gereja ya kan? Orang beriman. Jadi tadi udah disebutkan itu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Jadi siapa yang tahu haknya itu di gereja? Oke, silakan. Mendapatkan pelayanan sakramenti. Oke, siapa lagi yang tahu haknya di gereja? Oke, Membersihkan gereja. membersihkan gereja bisa. Terus? Iya, silakan. Mendapat pelayanan gereja. Iya, ada yang tahu lagi? Ya, silakan yang belakang. Menerima tubuh dan darah Kristus. Iya, semuanya betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi setiap perkumpulan termasuk dalam persekutuan gereja ini, setiap anggota itu di dalamnya itu memiliki hak dan kewajiban seperti yang kita sebutkan tadi. Sekarang kita masuk ke kewajiban. Kewajiban kita itu di gereja itu ada yang tahu? Oke, silakan. Ikut perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Ya, bisa. Ada yang tahu lagi? Apa itu kewajiban di gereja? Ya. Ikut serta dalam keluarga individu. Ya, bisa. Sama Bu. Oh, sama. Yang di belakang masih ada? Melakukan perintah gereja. Oke. Melakukan perintah gereja. Ya, sebelumnya disebutkan 5 perintah gereja. Siapa yang tahu 5 perintah gereja? Ada yang tahu 5 perintah gereja? Saya Bu. Oke, yang pertama perintah gereja. Ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang tentukan dan janganlah melakukan peraturan yang dilarang pada hari itu. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Siapa namanya, Dek? Chelsea Bu. Chelsea Sihole. Tepuk tangan untuk teman kita. Yang kedua, siapa yang tahu 5 perintah gereja ini? Oke, silakan. Siapa namanya, Dek? Laventia Bu. Oke, Laventia, silakan. Mengaku dosa seorang kalinya sekali bulan setahun Bu. Ya, bisa. Yang ketiga, siapa yang tahu lagi? Edu. Oke, siapa namanya, Dek? Yerusalem Bu. Ya, silakan. Sambutlah kebutuhan pada masa Paskah. Ya. Yang keempat, siapa yang tahu? Berpuasa dan bertangkapan pada hari raya yang ditentukan. Ya, yang kelima, yang terakhir, siapa yang tahu? Siapa namanya, Dek? Yolenta Siole, Bu. Oke, silakan. Belilah bahan-bahan materi gereja sesuai kemampuanmu. Betul. Semuanya betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata di kelas ini kayak pintar-pintar ya. Oke, lanjutkan. Yang pertama itu mendalami kewajiban sebagai anggota gereja melalui berbagai kegiatan gereja. Yang pertama tadi itu kan 5 perintah gereja. Yang pertama tadi apa? Ikutilah kegiatan Ekaristi. Oke, biar ibu luruskan. Yang pertama, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Siapa di sini, yuk jujur ya. Siapa di sini yang rajin ke gereja? Oke, yang gak rajin ke gereja? Ada? Yang tidak rajin ke gereja siapa? Ayo, Bu. Apa alasannya biar gak rajin ke gereja? Coba alasan yang pertama itu apa alasannya supaya nggak ke gereja? Datang hujan Bu. Oh, datang hujan. Berarti kalau contohnya minggu ini datang hujan, berarti minggu depan harus gereja ya, Dek? Ya Bu. Oke. Yang lain apa alasannya biar nggak ke gereja? Siapa namanya, Dek? Novita. Apa alasannya biar nggak ke gereja, Dek? Sibuk. Sibuk ngapain? Mengerjakan pekerjaan di rumah. Oh ya. Berarti kalau pekerjaan kita itu banyak, contohnya kan, kita itu masuk gereja jam berapa? Jam 11. Oh, jam 11 kan. Jadi kita terus bangun pagi bisa jam 5 biar bisa nyuci piring, nyapu rumah gitu ya, Dek. Yang satu lagi apa alasannya, Dek, biar nggak gereja? Banyak kerja Bu. Kerja apa, Dek? Kerjaan rumah Bu. Oh, berarti sama ya. Berarti sama yang tadi ya, Dek. Kalau bangun itu cepat ya,
adik? Iya. Biar bisa ke gereja. Oke. Yang kedua, ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan pada saat itu. Berarti di sini siapa yang sudah pernah menerima atau siapa yang di sini sudah pernah mengikuti Ekaristi? Ekaristi, maksudnya Ekaristi itu misa ya, misa. Misa, siapa yang pernah mengikuti misa? Semua ya. Berarti semua udah komuni nih. Komuni udah. Udah, Bu. Krisma, ada yang krisma? Belum, Bu. Oh, belum ya. Siapa yang masih ingat dia itu kapan dia komuni? Kelas berapa, Dek? Kelas 4. Kelas 4 ya. Kau, Dek? Kelas 4. Kelas 4. Berarti semua rata-rata kelas 4 ya. Oke. Berarti semua udah pernah menerima atau komuni ya kan? Oke, baguslah. Yang ketiga itu berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Oke. Berpuasa. Siapa yang pernah berpuasa? Oke, bagus ya. Yang belum berpuasa silakan berpuasa. Siapa yang tahu maksudnya itu berpuasa gimana? Apakah berpuasa harus nggak makan, nggak tidur, atau nggak bekerja? Siapa yang tahu artinya itu nggak berpuasa? Siapa yang tahu? Oke, silakan. Siapa namanya, Dek? Yolenta Syole. Oke, silakan Yolenta. Mengurangi segala sesuatu, misalnya pada saat kita makan, kita bisa mengurangi porsi makan kita, Bu. Oh ya, betul. Adik? Mengurangi porsi makanan. Porsi makanan. Iya, berpuasa itu pertama kita bisa mengurangi, contohnya setiap hari kan kita makan 3 kali sehari. Jadi awalnya kalau pagi-pagi itu kita makan bisa jadi 2 piring gitu kan. Jadi ketika kita berpuasa, kita itu bisa makan cuma setengah piring gitu. Itu sudah termasuk berpuasa. Artinya berpuasa itu nggak harus nggak makan, nggak minum, nggak tidur, bukan. Tapi di sini maksudnya itu berpuasa mengurangi segala sesuatu seperti yang dikatakan teman kita tadi kan, mengurangi porsi makanan gitu. Mengerti? Oke. Kita lanjut yang keempat, mengaku dosalah sekurang-kurangnya berapa kali? 1 kali. Sekali setahun. Berarti lama ya, sekali setahun. Dalam 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan. 12. Berarti kita itu hanya diminta 1 kali aja untuk mengaku dosa ya kan? Hanya 1 kali dalam 1 tahun. 12 bulan ya kan? Jadi siapa di sini sebelum apa kan? Sebelum komuni kita itu kan harus mengaku dosa. Siapa yang tahu di sini mengaku dosa itu apa sih doanya yang harus tahu kalau kita itu mengaku dosa? Apa, Dek? Doa tobat. Tadi apa? Doa tobat. Oh, sama ya. Iya, kita dalam mengaku dosa itu kita harus intinya tahu yang pertama itu doa tobat. Dan doa tobat ini juga enggak cuma diucap-ucapkan, cuma hafal-hafal doang, ya kan? Maksudnya di sini itu doa tobat, kita harus mengerti, kita harus meminta yang disebut juga dengan contohnya mengaku dosa itu dengan dari hati, bukan asalkan saya pernah melawan orang tua, saya pernah tidak mau ke gereja, cuman itu yang dia ucapkan kepada pastor. Tapi selanjutnya hari berikutnya itu langsung dilawan orang tuanya gitu, nggak boleh ya, harus dari hati yang tulus. Iya, betul. Yang kelima, menyambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Siapa yang maksudnya tahu ini menyambut tubuh Tuhan pada masa Paskah? Siapa yang tahu? Ya, bagaimana maksudnya? Menerima kebenaran Kristus. Ada pendapat lain? Atau kalian sudah sama dengan pendapatnya siapa namanya, Dek? Chelsea. Siapa yang sependapat dengan Chelsea? Ya, semua. Tepuk tangan untuk teman kita Chelsea. Iya, menyambut tubuh Tuhan pada masa Paskah itu benar, pada misa. Selain hari Minggu, ada juga itu kan misa diadakan, contohnya pemberkatan rumah, pemberkatan sekolah pada hari Natal. Yuk, di sini siapa yang pernah mengikuti misa
selain pada hari Minggu? Acara apa, Dek? Acara Natal sekolah, Bu. Natal sekolah. Selain Natal sekolah, ada yang mengikuti acara yang lain? Ada? Atau acara pemberkatan rumah, atau acara pemasukan gereja, atau pembangunan gereja, paroki, gitu. Ada yang lain? Enggak ada ya. Oke. Sekarang kita masuk ke melihat gambar. Coba buka bukunya halaman 42. 42. Sudah dibuka 42. Coba perhatikan gambar yang pertama. Oke, perhatikan ya. Apa yang terdapat dalam gambar tersebut? Coba diperhatikan. Semua bawa buku kan? Ya, Bu. Ya. Coba perhatikan gambar yang pertama. Siapa yang tahu apa itu gambar yang pertama? Saya, Bu. Oke, kan. Siswa yang sedang latihan kor gereja nih, Bu. Oke. Siswa yang sedang latihan kor. Ada pendapat lain? Atau sependapat dengan Chelsea? Chelsea, ya. Pendapat. Oh, sependapat. Oke. Yang pertama itu kita perhatikan siswa yang sedang latihan kor gereja ini. Siapa yang di sini udah pernah ikut kor? Kor entah Asmika. Kalian udah pernah Asmika kan? Sudah, Bu. Oke. Siapa yang pernah ikut kor atau kor lomba festival, lomba pas Natalan? Siapa yang pernah ikut kor? Oke. Kau Dek, kor apa Dek? Kor Natal, Bu. Kor Natal. Yang lain? Kor Pernah Natal. juga, Bu. Kor festival. Oh, festival. Ada juga yang festival ya. Ya, Bu. Oke. Kalau kalian itu latihan kor, kalian itu pastinya berlatih kan? Oh, berarti dalam gereja itu juga kita harus mengikuti sebuah kor, karena itu adalah organisasi. Oke, perhatikan gambar yang kedua. Silahkan diperhatikan gambar yang kedua. Oke, gambar apa itu anak-anak? Remaja yang bertugas menjadi putra altar, Bu. Remaja yang bertugas sebagai putra altar. Bukan cuma putra ya, putri juga bisa sebagai putra. Siswa itu juga bisa menjadi putra dan putri altar. Kita juga bisa sebagai putra dan putri altar. Tahu maksudnya itu putra dan putri altar? Tahu nggak apa itu putra dan putri altar? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu ya. Putra dan putri altar itu pekerjaannya itu membantu pastor. Contohnya itu kan mengambil roti, menyediakan roti di depan altar gitu. Jadi sudah pernah mengikuti misa kan? Sudah, Bu. Pastinya kita udah pernah melihat ada yang bawa lilin, ada yang membunyikan lonceng gitu. Itulah putra putri altar. Oke, mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Sekarang kita perhatikan gambar yang ketiga. Coba diperhatikan apa itu gambar yang ketiga. Gambar apa itu? Gambar yang ketiga. Letris yang sedang bertugas dalam perayaan Ekaristi. Ada yang tahu lektris itu apa? Ada yang tahu lektris itu apa? Oke. Lektris itu bertugas dalam perayaan Ekaristi. Maksudnya itu contohnya itu pemazmur. Tahu kan pemazmur kemana? Siapa di sini udah pernah jadi pemazmur? Ada yang pernah jadi pemazmur? Belum ya. Kita itu harus mulai dari sekarang kelas berapa? 3 SMP kan? Jadi kita itu udah bisa mempelajari itu pembacaan ataupun kita tadi udah mengikuti kor ya kan? Itu udah dari Asmika. Jadi kita harus bisa juga sebagai berpartisipasi dalam gereja itu. Kita itu bisa menjadi pembacaan atau dua permohonan atau kan di stasi masih ada itu contohnya petugas gereja itu nggak datang kan, jadi kita harus siap gitu, siap untuk menggantikan mereka gitu. Jadi pemazmur itu harus bisa menguasai terutama not, ya kan, not. Tahu not
kewajiban di gereja, hak di gereja itu apa. Jadi yang perlu kita tahu itu bahwa di gereja itu ada 5 perintah gereja. Siapa yang tahu 5 perintah gereja itu? Secara keseluruhan. Ada yang tahu secara keseluruhan? Tidak tahu ya. Oke, yang pertama itu kita sama-sama menyebutkan ya. Kalau disebutkan ya. Yang pertama, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari yang diwajibkan. Dan janganlah melakukan pekerjaan pada hari yang dilarang. Yang ketiga, berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Yang keempat, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Yang kelima, menyambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Iya, betul. Selanjutnya itu yang kedua. Bisa lihat bukunya halaman 44. Silahkan dibuka. Udah dibuka? Sudah. Oke. Memahami hak dan kewajiban sebagai anggota gereja berdasarkan Markus 10 ayat 35 sampai 40. Ya, bergilir untuk membaca bacaannya. Yang bacaan pertama sampai yang kelima. Silahkan yang mulai dari depan. Silahkan, Dek. Bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami. Lanjut, yang ayat kedua. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu hendaki aku perbuat bagimu? Lanjut ayat yang ketiga. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu, kelak yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ayat yang terakhir. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Oke, sudah? Sekarang kita buat kelompok, 3 kelompok ya, 3 kelompok. Coba dibentuk 3 kelompok, yuk. Oke, bergerak, silahkan bentuk 3 kelompok. Yang di belakang bisa mengkalik? Bisa. Oke, nah. Oke, pertanyaan yang pertama. Pesan apa yang disampaikan Yesus dalam kutipan tersebut? Pertanyaan pertama, pesan apa yang hendak disampaikan Yesus dalam kutipan tersebut? Sudah? Sudah. Oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sebaiknya kita melaksanakan kewajiban kita di gereja? Pertanyaan kedua, bagaimana sebaiknya kita melaksanakan kewajiban kita di gereja? Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang kita peroleh jika kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja? Yang ketiga, apa yang kita peroleh jika kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja? Sudah? Sudah, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Oke, mulai dari sekarang. Kerja kelompok ya, jangan cuma satu-satu. Silakan yang di belakang. Oke, silakan kerjakan ya. Ada yang nggak mengerti apa pertanyaan yang tadi disebutkan? Oh, tidak ya. Berarti mengerti semua ya. Silakan kerjakan.
Kerja kelompok ya, jangan sendiri-sendiri. Sudah ada yang siap? Ada yang siap? Belum semua menjawab. Sudah siap semua? Belum, Bu. Belum ya. Ibu kasih waktu tinggal 3 menit lagi. Sudah? Sudah semua siap? Masih ada yang belum? Halo? Halo? Pada sombong semua ya? Halo? Hai. Sudah siap semua? Dikit lagi. Oh, dikit lagi. Waktunya tinggal 1,5 menit lagi. Yuk, dikerjakan yuk. Sudah siap? Yang udah siap, kelompoknya maju. Perwakilan setiap kelompok ya, nggak usah semua maju. Oke, silakan maju yang udah siap di sebelah kanan ibu. Berturut, kelompok satu yang mana ini? Saya, Bu. Kelompok 2? Kelompok itu yang sudut ya, oke. Silakan dibacakan. Setelah diskusi, jawaban yang muncul yaitu nomor 1, pesan yang disampaikan adalah agar kita memahami kewajiban dan hak kita dan melaksanakannya dengan tanggung jawab. Nomor 2, bagaimana sebaiknya kita melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja. Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. 2, tidak mengganggu teman yang sedang mengikuti ibadah. Yang ketiga, apakah yang kita peroleh jika kita melaksanakan kewajiban di gereja? Yang kita peroleh yang pertama, kita memperoleh hak yang sesungguhnya. Yang kedua, menimbulkan imam dalam diri kita sendiri. Yang ketiga, memperoleh kesadaran yang lebih tinggi untuk memahami kewajiban kita. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Lanjut kelompok yang kedua. Hasil dari diskusi kelompok 2. 1. Pesan apa yang hendak disampaikan Yesus dalam kutipan tersebut? Jawab, kita harus melakukan yang hendak kita lakukan dan menerima yang harus kita terima. 2. Bagaimana sebaiknya jika melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja? Jawab, mendengarkan firman Tuhan, melakukan perintah gereja, tidak mengganggu teman. 3. Apakah yang kita peroleh jika kita melakukan kewajiban gereja? Jawab, mendapat pelayanan gereja. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Lanjut kelompok yang terakhir, kelompok 3. 1. Pesan apa yang hendak disampaikan Yesus dalam kutipan tersebut? Jawab, pesan yang dapat disampaikan Yesus dalam kutipan tersebut adalah dalam isi firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak memerintah, melainkan melayani. Melalui kutipan ayat 38, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kamu minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus. Melalui perumpamaan itu kita diajarkan supaya kita melayani
bukan pemerintah. 2. Bagaimana sebaiknya kita melaksanakan kewajiban anggota gereja sebagai kewajiban kita, yaitu melaksanakan kewajiban sesuai dengan perintah-perintahnya, terutama 10 perintah Allah. 3. Apakah yang kita peroleh jika kita melakukan kewajiban gereja? Sebagai pribadi, jika saya melaksanakan kewajiban saya sebagai anggota gereja, saya merasa sangat puas karena saya dapat menjalankan kewajiban saya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Jadi semua jawaban kalian itu benar. Aplaus untuk semua jawabannya, yuk. Jadi soal tadi ya, soal pertama apa tadi? Pesan apa yang hendak disampaikan Yesus dalam kutipan tersebut? Jadi pesan yang disampaikan dalam Markus 10 ayat 35 sampai 40 adalah kita tidak boleh meminta ketika kita itu melayani. Kita harus melayani Tuhan itu dengan tulus. Dengan meminta pamrih, berarti hal tersebut itu menandakan kita itu bukan pengikut Kristus, tapi hanya sekedar untuk meminta imbalan. Pertanyaan yang kedua, Bagaimanakah sebaiknya kita melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja? bagaimana seharusnya Kita kita melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja? Tadi semua sudah menjawab dan Ibu merasa itu jawaban yang bagus. Jadi, bagaimana sebaiknya kita melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja? Yang pertama itu kita harus mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah dengan baik, tidak bermain-main, mengganggu teman, seperti itu. Apalagi sebentar lagi kan kalian SMA, ya kan? Berarti kalian itu harus bisa melihat kondisi itu bagaimana. Jangan mengganggu teman, yang sering mengganggu teman, jangan mengganggu teman ya. Oke. Kalau sedang mulai dari awal, kita itu harus mengikutinya itu secara dengan tulus hati. Tidak boleh kalau ada pun contohnya yang lari-lari, nggak boleh kita langsung nengok gitu, nggak boleh ya. Kita harus tetap fokus kepada yang di depan. Pertanyaan ketiga apa tadi? Apakah yang Apakah yang kita peroleh? Yang kita peroleh pertama, kalau kita itu melaksanakan kewajiban kita di gereja itu mendapat pahala. Tahu pahala kan? Oke. Pahala itu lebih besar daripada contohnya kita diberi uang gitu. Pahala itu kita diberi untuk kesehatan seperti itu. Mengerti? Oke. Jadi kesimpulan yang kita pelajari yang berjudul orang beriman hidup di tengah masyarakat. Siapa yang tahu kesimpulan ini? Kesimpulan dari orang beriman hidup di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat itu maksudnya kita contohkan tadi di gereja, ya kan? Jadi siapa yang tahu atau siapa yang bisa menyimpulkan mulai dari tadi kita awal, siapa yang sudah mengerti atau siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Tidak harus semua, entah yang di bagian pertama atau yang terakhir, siapa yang bisa membuat kesimpulan sebelum Ibu simpulkan. Kesimpulannya itu apa sih yang dari judul orang beriman hidup di tengah masyarakat? Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Tidak harus banyak, sedikit pun bisa. Ada yang bisa? Kalian bisa deh? Bisa, Bu. Apa kesimpulannya? Orang beriman hidup tengah masyarakat itu dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Ya, bisa. Plus untuk teman kita Chelsea Sihole. Siapa yang bisa juga menyimpulkan lagi? Masih ada yang bisa menyimpulkan? Yang di belakang bisa menyimpulkan sedikit? Apa yang kita pelajari hari ini? Bisa yang di belakang? Atau yang di depannya bisa? Sampingnya? Enggak. Yang depan satu lagi bisa? Ya, Bu. Oke. Jadi Ibu simpulkan ya,
pada waktu baptis kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah dan menjadi anggota gereja. Sebagai anggota gereja, kita dituntut untuk terlibat secara aktif, ambil bagian dalam tugas karya untuk mengikut Yesus Kristus. Tadi sudah kita sebutkan di mana itu hak dan kewajiban kita di gereja, ya kan? Dengan memahami berbagai macam hak kita memiliki sebagai anggota gereja, hendaknya itu kita sadar untuk tidak menuntut hak secara berlebihan. Contohnya tadi menerima firman Tuhan, contohnya kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Ulanglah, yang tadi firmannya itu saya nggak mendengar, tidak boleh ya. Kalau kita meminta hak secara berlebihan kepada gereja, karena kita itu sendiri merupakan bagian dari gereja. Kita sebagai anggota gereja, kita pun dituntut secara aktif melanjutkan karya penyelamatan Allah yang terpenuhi dalam Yesus Kristus. Dengan melanjutkan karya-karya Yesus melalui karya pelayan gereja, sebab gereja akan bertahan hidup jika semua anggota gereja melakukan hak dan kewajiban serta bertanggung jawab. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, bisa ditulis ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius berapa tadi, Dek? Matius 6 ayat Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Coba kita baca bersama-sama. Carilah Dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, sudah mengerti kan untuk hari ini apa inti dari pelajaran kita tentang orang beriman hidup di tengah masyarakat. Sebelum kita pulang, kita terlebih dahulu seperti kalau udah ada pembuka pasti ada penutup. Oke, silakan buat lagu dan doa penutup kita. Silakan siapa yang maju untuk doa dan penutup. Doa dan lagu penutup. Silakan maju. Oke, silakan di sebelah kanan. Oke, siapa yang memimpin doa? Memimpin lagu? Oke, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dulu. Saat ku tak 1, 2. Bernyanyi semua ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucapkan syukur kepada Bapa di mata segala berkat-Mu sehingga kami dapat mengakhiri pelajaran kami ini. Ya Pak, berkatilah pelajaran kami pada hari ini. Ya Pak, setelah kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, berkati dan lindungilah kami di perjalanan kami masing-masing. Ya Pak, banyak kesalahan dan dosa yang kami berbuat,
hapuskanlah segala dosa-dosa kami, supaya kami dapat menerima berkat-Mu. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Atas Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, silakan dulu. Ibu lupa dengan satu lagi tugasnya di rumah ya. Ada cuman 2 soal untuk minggu depan ya. Silakan ditulis. Tadi ibu lupa untuk membuat tugasnya. Yang pertama, buatlah doa untuk para pelayan jemaat atau gereja. Yang pertama, buatlah doa untuk para pelayan jemaat atau gereja. Yang kedua, tulislah pengalamanmu dalam memberikan pelayanan sebagai anggota gereja. Yang kedua, tulislah pengalamanmu dalam memberikan pelayanan sebagai anggota gereja. Sudah? Sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Oke, terima kasih untuk hari ini yang menjawab pertanyaan, yang ikut untuk berkelompok dan berdiskusi. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Selamat pagi. Pagi, Ibu.